hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya, yaitu i'mal lidunyaka biqadri muqamika fiha. Berbuatlah untuk duniamu seukuran tinggalmu di dunia, sesuai dengan umurmu di dunia. Wa'mal li akhiratik, dan berbuatlah untuk akhiratmu seumur kamu hidup di akhirat. Wa'malillah, dan berbuatlah untuk Allah sesuai dengan butuhmu kepada Allah. Wa'mal linnar, dan silahkan berbuat untuk neraka sesuai dengan kesabaranmu tinggal di neraka. Nah, ini hadis luar biasa kalau direnungi betul, ya. Berbuatlah. Berbuat itu berarti apa yang ada usaha di situ. Berusahalah, bergerak, jangan diem, ya. Berbicara, bersungguh-sungguh, semuanya untuk kepentingan dunia, ya. Berbuat untuk apa yang menjadi keuntungan duniawi, untuk kebutuhan dan keinginan duniawi kita, ya sesuai umur kita di dunia. Sesuai umur kita di dunia. Kita di dunia ini berapa sih umurnya? Ya kalau ikut hadis kebanyakan orang itu berapa? Antara 60 sampai 70. Nah, ya sudah. Sekarang sisa umur tersebut berapa tahun? Kalau yang 20 tahun, ya sisanya berapa? 40. Yang umur 30 sisanya 30. Umur 40, 50 sisanya berapa? 20 sampai 10 tahun. Artinya kita diajak supaya jangan tulul amal. Jangan banyak rencana, banyak planning untuk hal duniawi yang murni duniawi. Baik, tidak ada kaitannya dengan akhirat, nggak ada hubungannya sama akhirat. Ya buat makan, ya buat rumah, ya buat apalah, ya kenikmatan duniawi, kebutuhan kita hidup di dunia. Ya itu sewajarnya kita tinggal di dunia ini seberapa lama sih gitu loh. Ya. Kalau kita tidak punya sebab-sebab untuk menopang kebutuhan kita yang tetap, yang terus, yang tertib, ya, maka ya sewajarnya aja, jangan terlalu ambisi itu maksudnya. Sesuai umur kita. Kadang orang itu, ya, sudah dijelaskan umurnya 60 sampai 70, ya, itu dia cari untuk menopang, ya, kebutuhan hidup di dunia kayak hidup 600 tahun, ya, padahal 60 sampai 70, ya. Uangnya sudah triliunan, miliaran, triliunan terus, ya, padahal tidak ada kesempatan untuk menikmati itu, ya. Kerja mulai berangkat pagi, pulang hampir pagi. Banyak kan orang kayak gitu. Berangkat pagi jam berapa? Jam 6. Pulang jam berapa? Jam 10 malam baru pulang. Setiap hari kayak gitu. Ya. Padahal kendaraan sudah ada, tempat tinggal sudah ada, semuanya udah lengkap, udah jahis. Tapi terus dia kuras tenaga, pikiran, dia habiskan waktu ya untuk hal yang murni kepentingan dunia. Kepentingan untuk memenuhi kebutuhan hidup di dunia ini, nggak ada kaitannya sama akhirat, nggak ada pikiran ke akhirat. Terus pokoknya ya uang, fulus, ya, dan rupiah dan dolar,
wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Lah ini yang disebut apa? Tulul amal. Ente kayak gitu tuh lo ndak mungkin bisa ngerasakan. Ente mau menghabiskan ya apa ya, dengan cara apa itu mau dihabiskan? Ya. 10 tahun kerja keras, banting tulang, peras keringat, kaki di kepala, kepala di kaki, jungkir balik ini misalnya ya. Sudah sampai 10 tahun stroke, jebret, stroke. Ya. Ngerti stroke? Ya. Nggak tahu yang stroke bagian mana ya. Entah itu darah tinggi, entah itu kolesterol, entah itu apa. Ya. Nggak bisa nikmati uang yang banyak itu, nggak ada. Gimana cara menikmatinya? Ya. Makan ya wis gitu. Orang kena penyakit darah tinggi mau makan enak-enak tambah apa? Ya. Tambah rutin ke rumah sakit nanti ya. Hakata. Jadi Nabi mengingatkan berbuat, bekerja, berusaha untuk kebutuhanmu di dunia ini, ya sesuai dengan masa tinggalmu di dunia. Selebihnya ya wis jangan terlalu, ujung-ujungnya apa? Kamu tidak bisa nikmati. Kita yang masih muda, ya kan, mau makan sak maunya udah ya. Ada apa sikat, mau minum apa sikat. Loh, kalau orang umur sudah 40 tahun, umur sudah 50 tahun, ya, terus terlalu ambisi, ya, bangun ini, bangun itu, ya. Tidak ada kaitannya sama akhirat, tidak ada kaitannya sama manfaat yang akan didapatkan di akhirat. Keuntungan ukhrawi nggak ada, murni keuntungan duniawi. Hadza tulul amal. Ini bikin penyakit ini. Ya. Nggak ada kesempatan kok. Angan-angannya kayak mau hidup 600 tahun. Ya, padahal 60 tahun, 50 tahun kadang sudah. Ya, makan itu sudah dipilih, ya kan? Oh jangan, ini gula, ya kan? Ini kandungan gulanya banyak, ini kandungan minyaknya banyak, ini kandungan lemak, harus dipilih, makan itu harus dipilih. Ya kan? Nah, kecuali yang untuk urusan akhirat. Poin yang kedua, Nabi itu pernah bikin garis, misalnya, ya kan? Bikin garis, kemudian di garis itu dikasih garis kecil-kecil, garis yang panjang gitu, kemudian dikasih garis kecil-kecil di samping-samping di luarnya ini. Ya. Kemudian kata Nabi apa? Garis yang panjang ini adalah apa? Umurnya manusia. Garis yang kecil-kecil ini adalah rencana-rencana angan-angannya manusia. Artinya apa? Banyak sekali rencana kita, angan-angan kita itu, urusan duniawi ini di luar umur kita. Nggak mungkin sampai. Ya. Kepingin ngangkat gunung. Ya kan? Apa pepatahnya itu? Maksud hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Ya. Itu bukan patah-patah malahan ya, nek makso. Sama kayak gitu orang umurnya kita ini 50, 60, 70 tahun. Tapi angan-angan, oh ini gini. Yes. Dikasih penyakit apa? Sarafnya. Dek. Ya bulet siji, kudu pedhot bulet. Wes kongslet. Melakui rodok miring misalnya. Ya. Wa'mal li akhiratik bi qadri muqamika fiha. Dan beramallah, berbuatlah, bekerjalah, berusahalah untuk akhiratmu sesuai dengan masa tinggalmu di akhirat. Masa kita tinggal di akhirat itu berapa lama? Nah, sekarang waktu ya, sudah seterusnya udah, nggak ada hari, nggak ada apa sudah ya kan? Ya, nggak ada petang, nggak ada ini sudah. Makanya disebut yaumul akhir itu, li'annahu la yauma ba'dahu. Dia mengatakan gitu, li'annahu la laila ba'dahu. Ya.
disebut hari akhir. Wis sudah khalidina fiha abada. Nah, ya sudah dipikir sendiri kan gitu ya. Yang ini fisik dan umur itu terbatas. Yang kehidupan dunia ini fisik dan umur terbatas. Pasti terbatas. Ya, tidak mungkin orang yang umurnya di atas 50 tahun sama dengan yang umurnya 25 tahun. Atas tidak mungkin. Ya. Kebanyakan orang seperti itu ya. Apa di ayat itu mengatakan min ba'di quwwatin dha'fa. Apa? Ja'alna min dha'fin thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah. Ya. Dialah Allah yang menjadikan manusia itu ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Setelah menjadikan proses kehidupan fase manusia ini apa? Min ba'di dha'fin quwwah. Allah Ta'ala jadikan setelah lemah jadi kuat. Terus setelah dijadikan kuat, dijadikan kembali ke lemah. Wa syaibah. Syaibah ini apa? Uban. Dha'f yang pertama ayam musibah. Masa kanak-kanak. Kita lemah kan? Makan sendiri tidak bisa, jalan sendiri tidak bisa, ya. Ngomong tidak bisa. Ya. Setelah ayam musibah masa kanak-kanak yang lemah ini Allah jadikan kuat. Apa? Syabab. Ya. Masa apa? Remaja, mulai tumbuh besar, kuat. Ya. Ngabisin 1 piring kuat, 2 piring oke, 3 piring bismillah, ya. 4 piring naudzubillah itu ya. Innalillah. Tapi terjadi kayaknya ya, enggak tahu. Mungkin piring kecil mungkin ya. Setelah dijadikan kuat, dijadikan apa? Kembali ke dha'f, kembali ke apa namanya? Lemah. Lagi mulai. Itu kuat itu tadi umur 20, 30, 40. Nah, 40 ini mulai asam urat, ya. Cekot-cekot, ya. Kebanyakan minum es langsung apa? Pilek langsung. Ya. Srot pilek. Kebanyakan es dikit itu srot langsung pilek. Kebanyakan apa? Sambal dikit srot yang bawah. Encret maksudnya. Ya. Fisik sudah mulai apa? Melemah di situ. Itu sudah ayat menentukan gitu. Umumnya orang kayak gini kebanyakan orang. Setelah mulai tambah lemah, syaibah. Syaibah ini balik kayak apa? Kayak anak-anak lagi. Orang yang sudah sangat sepuh, ya kan? Mulai ya umur 50, 60 itu mulai giginya pamitan. Ya, giginya apa? Pamitan. Loh ini ada di hadis ini. Ya, dijelaskan makna hadis itu. Giginya pamitan satu ya. Syaibah, rambut mulai apa? Berubah. Wes kate lapo maneh kon. Ada. Enggak paham maksudnya apa. Ya wes nanti lihatin itu orang mulai ketika tua itu gimana. Ya, ketika tua dia jalan sendiri susah, ya kan? Kemudian makan sendiri susah disuapin, syaibah. Nah, jadi umur manusia tinggal di dunia itu terbatas. Tidak mungkin hidup selama-lamanya. Fisik manusia juga terbatas. Ya. Dan ini tidak bisa diingkari sudah ya. Sudah kita lihat semuanya. Nah, maka dari itu akhirat nggak ada batasannya. Khalidina fiha abada. Kebutuhanmu di dunia dengan umur dan fisik yang terbatas, ya kebutuhan, keinginanmu sesuaikan. Usaha, amal sesuaikan dengan ini, ya umur dan fisikmu. Di akhirat nggak ada urusan dengan lemah, dengan kuat, nggak ada. Ya urusan dengan batasan waktu nggak ada. Khalidina fiha.
Ya sudah, sesuaikan, pilih. Kemudian wa'mal li akhiratik biqadri muqamika fiha. Terus wa'mal lillah biqadri hajatika ilaih. Ya. Berbuatlah untuk Allah sesuai dengan butuhmu kepada Allah. Ya kapan kita tidak butuh? Ya. Kapan kita tidak butuh kepada Allah? Berbuatlah untuk Allah sesuai dengan kebutuhanmu kepadanya. Terakhir, berbuatlah untuk neraka, silahkan maksiat. Mau melanggar perintah Allah, silahkan. Fadhol. Ya. Wa'mal linnar. Tapi sesuaikan dengan apa? Dengan kemampuanmu untuk bisa tinggal di situ. Ya. Nanti mampunya seberapa sih tinggal di neraka? Ya, sehari, 2 hari, 3 hari, ya sudah. Ya, berbuat untuk neraka sesuai dengan kemampuanmu tinggal di situ. Ya. Di satu hadis itu maknanya ya, orang itu kalau masuk surga, ya, begitu juga orang kalau masuk neraka. Ya. Ketika orang masuk neraka itu dengan azab yang ada di neraka, ya, sedetik dia masuk neraka, ya kan, dengan baru jarinya masuk itu, baru 1 jarinya masuk, ya, disuruh ngerasakan, itu dia langsung melupakan seluruh kenikmatan yang pernah dia rasakan di dunia. Paham maksudnya? Seluruh kenikmatan, makanan yang lezat, ini, woi, semua kenikmatan dia seumur dia hidup di dunia langsung lupa, seret, hilang. Kenapa? Baru merasakan sesaat, 1 detik, ya, tangannya dimasukkan ke neraka. Semua yang enak-enak di dunia ini lupa semua langsung. Bayangin itu ya apa berarti? Ya, kita itu, ya kan, merasakan hal-hal yang enak di dunia kan banyak sekali, ya. Minuman yang enak, makan makanan yang enak, ya. Tidur di kasur yang enak, ya. Melihat pemandangan yang indah, itu kan jiwa kita, apa? Emosional kita ini langsung apa? Mekar, ya kan? Bunga hati kita, berbunga-bunga hati kita dengan merasakan sesaat, ya. Dirasakan sesaat, secuil siksa di neraka, langsung dikeluarkan dari neraka lagi, langsung apa? Melupakan semua kenikmatan itu, selupa, koyok-koyok hidup di dunia ini tidak pernah merasakan itu semua. Ya. Sebaliknya orang yang disuruh nyicipi kenikmatan di surga, suruh nyicipi, saking nikmatnya surga itu, ya mala'inun ro'at wala udhunun sami'at wala khotor ala qalbi bashar, hanya disuruh nyicipi sesaat, tek, langsung disuruh keluar lagi. Apa katanya? Disebut dia akan melupakan semua kesengsaraan, semua kesedihan, semua hal-hal yang tidak enak selama bertahun-tahun hidup di dunia, akan lupa semua. Gimana itu kenikmatan surga, ya kan? Akan melupakan semua, ya. Nah itu luar biasa, ya. Jadi akhirat ini adalah tujuan utama, ya kan. Naam, memang benar kita di dunia itu tetap wala tansa nasibaka minad dunia, ya. Jangan kau lupakan, ya, hal-hal urusan-urusan duniawi ini jangan dilupakan. Tapi ya jangan berhenti di situ. Untuk apa? Ya untuk menjadi wasilah keselamatan dan kebahagiaan di akhirat, ya. Nah, semuanya, semua yang kita kerjakan, semua yang kita usahakan, ya, di hidup ini, ya, di dunia ini adalah kita jadikan wasilah untuk mendapatkan apa? Keselamatan dan kebahagiaan di akhirat. Ya, makanya kata Syibli, ya, kata Imam Syibli apa? Wis, dengan satu hadis ini akan apa? Aku dapatkan buah yang begitu besar, yaitu apa? Najati wa kholasi fil akhirah.
keselamatan, keamanan, kebahagiaan akan aku dapatkan di akhirat dengan ngamalkan ini. Nah, semuanya ya kita tolabul ilm ini ngabisin umur berapa tahun nuntut ilmu, ya sampai selesai. Ya, berapa tahun? Ya, sampai mati nuntut ilmu ya. Ya. Terus ya, nah ini yang salah paham kan kadang di sini ya. Lulus 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun selesai, wis berhenti. Nah, itu cuman tertib yang di sini. Kalau tertib di kehidupan kita, ya jangan berhenti. Ya, ya sampai itu dari masyayikh, dari guru-guru kita, Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki, itu sudah punya gelar profesor, doktor bidang ilmu hadis. Ya, ditanyai sama wartawan atau siapa gitu, ya, tentang profesi beliau. Status beliau mengatakan apa? Mazil tu thaliban. Mazil tu thaliban. Ya saya ini pelajar, masih santri, masih belajar. Ya. Itu yang sudah belajar ya puluhan tahun jadi ulama besar muhaddits di Haramain Muhadditsul Hijaz. Ya, Syekh Muhammad bin Maliki kitabnya nyebar di dunia. Ya, murid-muridnya nyebar di dunia. Ya, beliau tetap tidak pernah lepas dari apa? Mutolaah, tidak pernah lepas dari murojaah, terus setiap hari apa? Bertambah ilmunya, bertambah luar biasa. Ya, maka dari itu ya kita diingatkan di fase ini bahwa apa yang kita fokus di situ, ya entah itu apapun yang kita fokus di situ, saat ini kita fokus di ilmu, nanti apa semuanya ini ya harus ada kaitannya dengan akhirat.